Halo, salam ketemu kembali dengan saya Ibu Liliana Sitanggang dalam Cerdas Cermat Rohani bagian kedua. Sumber soalnya kita ambil dari bank soal kategori Cerdas Cermat Rohani Anak dari LP3K tingkat provinsi. Oke ya, mari kita ikuti. Soal yang pertama, siapakah yang tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan? Jawabannya adalah pilihannya Daud, Yosua, Salomo, Musa. Jawabannya ya, Musa. Boleh dilihat dalam kitab Ulangan bab 3 ayat 26. Nomor 2, siapakah yang menyeberangkan bangsa Israel memasuki tanah terjanji? Pilihannya Daud, Yosua, Salomo, Musa. Jawabannya Yosua. Boleh dilihat dalam kitab Ulangan bab 3 ayat 28. Nomor 3, siapakah yang menasihati bangsa Israel untuk tetap memelihara hukum Allah? Pilihannya Musa, Salomo, Yair, Yakub. Jawabannya adalah Musa. Boleh kita lihat dalam kitab Ulangan bab 4 ayat 1. Nomor 4, siapa nama ayah Yosua pelayan Musa? Jawabannya Nun. Boleh kita lihat Ulangan 34 ayat 9. Nomor 5, ada berapa raja yang memerintah saat Nabi Yesaya mendapat penglihatan dari Allah? Jawabannya 4 raja. Nomor 6, sebutkan nama 4 raja yang memerintah pada zaman Nabi Yesaya. Jawabannya adalah Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nomor 7, berapa jumlah sayap serafim menurut kitab Nabi Yesaya? Jawabannya adalah 6. Nomor 8, apa yang dikehendaki Allah untuk diperbuat oleh Israel karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah? Agar bangsa Israel bertobat. Nomor 9, sebutkan 2 orang yang menjadi saksi ketika Nabi Yesaya menuliskan nama anaknya pada sebuah batu besar sebelum anaknya itu lahir. Jawabannya Imam Uria dan Zakaria bin Heber. Oke ya, kita lanjut. Nomor 10, boleh kita lihat dalam kitab Yesaya bab 8 ayat 2. Nomor 10, siapa nama anak Nabi Yesaya? Ayo, siapa? Jawabannya adalah Maher Shalal-Hash-Baz. Yesaya 8 ayat 3. Nomor 11, siapa nama Nabi yang meramalkan kedatangan seorang anak yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Ini terkenal ini. Sering ini disebut dalam sebelum Natal, sering disebut itu Nabi Yesaya. Nomor 12, merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia. Ucapan ilahi terhadap Filistia itu disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam tahun matinya Raja Ahaz. Nomor 13, air dari sungai Nil akan habis dan sungai itu akan tohor dan kering. Kepada negeri manakah ucapan Nabi Yesaya ini ditujukan? Yuk, Mesir. Boleh kita lihat dalam kitab Yesaya bab 19 ayat 1 dan 5. Nomor 14, raja siapakah yang menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan? Raja Asyur. Boleh dilihat dalam kitab Yesaya bab 20 ayat 4. Nomor 15, sebutkan 2 bangsa yang akan digiring oleh Raja Asyur sebagai tawanan dan buangan dalam kitab Nabi Yesaya bab 10. Ayo, siapa bangsa? Mesir dan Ethiopia. Boleh juga dilihat dalam kitab Yesaya bab 20 ayat 4. Nomor 16, lengkapilah kutipan dari kitab Nabi Yesaya berikutnya. Sebab Tuhan ialah kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Sebab Tuhan ialah hakim. Jadi hakim yang paling adil, hakim yang paling agung, Tuhan. Boleh dilihat dalam kitab Yesaya bab 33 ayat 22. Kita lanjut ya. Nomor 17, siapakah nabi yang mengatakan hal berikut ini? Tuhan Allah telah memberiku kepada
kepadaku lidah seorang murid. Oke, Nabi Yesaya. Boleh dilihat dalam Yesaya bab 50 ayat 4. Siapakah Nabi yang tegur Tuhan untuk tidak boleh menyebutkan dirinya masih muda saat dia diutus oleh Tuhan? Ketika diutus oleh Tuhan, Tuhan janganlah aku masih muda, kan gitu. Jadi anak-anak masih muda boleh diutus menjadi guru sekolah minggu kalau sudah agak dewasa, ya. Adalah Yeremia. Nomor 19. Dalam tahun keberapakah dalam pemerintahan Yosia, Raja Yehuda, firman Tuhan datang kepada Yeremia? Tahun yang ke-13. Angkatilah pesan terakhir yang disampaikan Yesus kepada murid-Nya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke ya, sampai ketemu pada video berikutnya dan soal-soal CCR berikutnya. Masih banyak lagi dari bangsa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, sampai ketemu kembali pada video yang akan datang.